Ya, alhamdulillah dengan waktu yang singkat, mudah-mudahan kita bisa mengawali kegiatan ini. Saya mengawali dulu. Bu Nina hari ini akan menyampaikan materi dari penggerak ya sebagai modulnya. Mudah-mudahan bisa kita ambil ilmunya. Waktu dan tempat kepada Bu Nina Kasar. Terima kasih Bu Siti untuk waktunya, dan untuk Ibu Bapak Guru mohon maaf dari tadi mungkin menunggu karena ada kesalahan teknis juga. Mungkin di sini saya melalui laptop saja, yang bisa melihat mungkin bisa dilihat ya. Kemudian kelihatan sih modul yang sudah saya buat gitu ya. Mungkin hari ini adalah temanya perkenalan dulu ya untuk sesi disiplin positif. Nanti kedepannya masih akan ada materi-materi yang akan saya sampaikan. Mungkin dari bagian kurikulum atau kepala sekolah juga memberikan waktunya untuk saya untuk kita belajar bersama, menyamakan persepsi kita apa yang telah saya dapat. Insya Allah saya juga akan transfernya kepada Ibu Bapak Guru semuanya. Baik, untuk yang pertama kita akan membahas tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal ya. Yang dimaksud di sini adalah bahwa kita sebagai guru otomatis menginginkan siswa-siswi kita yang bagus gitu seperti ini, tapi setidaknya kita juga tidak bisa untuk semaunya kita untuk mengarahkan anak-anak. Bahwa yang saya pelajari ini adalah filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa sebagai guru itu adalah mengabdi ya, atau mengabdi kepada murid. Maksudnya mengabdi kepada murid adalah bahwa kita benar-benar ingin mendidik anak kita itu dengan niat kita ya, dari dalam diri, bukan karena keterpaksaan. Seperti itu ya. Halo guru-guru yang berjasa. Tugasnya adalah Ibu Bapak Guru semuanya mohon berpasangan dua-dua ya. Boleh ya berpasangan dua-dua, nanti kita akan praktik ya. Oke. Di sini tugasnya adalah ada yang menjadi orang A dan juga ada yang menjadi orang B ya. Orang A adalah mengepalkan salah satu tangan dan coba Anda bayangkan apa yang di tangan Anda ini, di kepala ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Teman B itu boleh menggoda ya, boleh menggoda teman A. Bagaimana caranya bisa membuka kepala yang di orang A tersebut? Gampang. Boleh, bagaimana terserah itu yang B. Apakah si A ini mau membuka atau tidak, ini hak kembali lagi ke orang yang pertama. Ya, kita mulai, kita kasih waktu. Pakai duit ya, 3 menit saja ya. Jangan lupa yang bagian sama yang B, orang yang B harus bisa bagaimana caranya mengalihkan orang A yang bisa membuka kepala tangannya. Sedangkan orang A harus ingat yang di kepala adalah hal yang sangat berharga sekali. Siap ya? Oke, kita siap 1, 2, 3. Goda nih, saya Domina. Duit ya, boleh kan? Silakan apa? Yang penting banget bisa dibilang lagi. Sama buka aja. Pokoknya nggak ada apa-apa di sini. Bebas, itu asal mau tergoda atau tidak tergoda itu hak kalian, ya. Hak kita mau tergoda ataupun tidak tergoda. Aku mudah tergoda. Oke,
mengontrol murid? Oh, ilusi. Kita berilusi dulu ya bahwa seorang guru itu mengontrol murid. Ya, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tak banyak guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Nah, maksud yang tadi mengepalkan tangan, bahwa kita selaku guru tidak bisa mengambil alih kontrol yang ada di dalam diri murid. Walaupun kita terlihat seperti mengontrol murid, tapi kenyataannya itu kita tidak bisa memaksakan. Kenapa begitu? Karena adanya kemauan itu di dalam diri seorang, karena kita tidak bisa memaksakan sesuatu yang ada di dalam diri seseorang. Sehingga ada siswa yang nurut, yang ibarat kita perintah, ternyata dia itu tanpa disadari, di bawah sadarnya bahwa diri dia itu sudah melepaskan kontrolannya itu dialihkan kepada gurunya. Mau segimanapun Bu Ida itu ngepel tangan atau Bu Ida ngasih uang kayak Pak Ade tadi ya, tetap aja Pak Hana gak bakal mau ngebuka. Mau dikasih berapa juta juga ya Pak Ade ya, kalau beli uang ya. Beda-beda. Nah, sehingga murid yang dikontrol sama gurunya itu berarti dia sudah mau atau menjadi kebutuhan dasar siswa. Oh, saya mau diatur sama guru saya. Tapi pada dasarnya setiap kontrol itu dimiliki hanya oleh diri sendiri, tidak bisa dipaksakan oleh orang lain. Misal, Pak Hanan hari ini ada tugas, misalnya misalnya kemana lah gitu ada tugas. Nah, ternyata di samping tugas Pak Hanan itu yang memang menjadi kebutuhan dasar Pak Hanan, ternyata Bu Ambar itu milih untuk misalnya nebeng pulang gitu, sedangkan arahnya berbeda sama Bu Ambar. Otomatis Pak Hanan, Bu Ambar bisa nggak maksa Pak Hanan untuk nganterin Bu Ambar? Nggak bisa, kecuali kalau misalnya Pak Hanannya mau. Berarti itu dari paksaan Bu Ambar atau kemauan dari Pak Hanan? Ada baru tuh mana ya? Iya, jadi semua kontrol itu ada di dalam diri kita ya, tidak bisa dipaksakan oleh orang lain. Betul? Ya. Oke, next. Sekarang lanjut. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan. Nah, ini bujukan yang tadi nih yang Pak Ade ngasih duit nih, ya, adalah bentuk kontrol juga. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat untuk berusaha. Nah, dari yang tadi saya paparkan bahwa tetap walaupun bujukan yang kita lakukan terhadap murid kita itu tidak akan mempengaruhi murid, kecuali memang dia menyadari, oh ternyata guru saya begini karena sayang sama kita. Oh ternyata oh ternyata guru saya melakukan seperti ini karena emang tahu kalau saya itu harus seperti ini gitu. Ya, jadi kesadaran sendiri muncul dari dalam diri anak tersebut. Sehingga nanti kalau misalnya ibu bapak di kelas nih ada murid yang memang tidak mau mengikuti apa yang kita mau, berarti anak itu belum menyadarinya dan kita tidak bisa memaksakan, ya, kecuali berlahan-lahan kita bujuk, ya, karena kita tahu ini positif loh buat anak dan anak belum menyadari bahwa itu adalah manfaat buat dirinya. Jadi next, kalau ada anak yang tidak mau, tidak bisa dipaksakan ya, kecuali si anak itu memang harus disadarkan, akan menyadari dengan sendirinya. Makanya bujukan-bujukan apa yang harus kita lakukan terhadap anak sehingga anak itu bisa menyadari, bukan
tapi menyadari dengan dirinya sendiri. Itu. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Wah, gimana ya maksudnya? Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Terkadang, ya, murid itu kalau misalkan kita, kamu nih ya terlambat terus ke kelas, gimana sih gitu kan? Ini lihat udah jam berapa? Itu seakan-akan membuat diri anak tuh merasa bersalah. Maka yang ada di dalam dirinya itu selalu merasa ketakutan. Yang ada datang ke sekolah bukan merasa nyaman, tapi merasa takut sama gurunya. Sehingga dia datang ke sekolah tepat waktu, itu pun bukan karena kemauannya, karena keterpaksaan, adanya hukuman, adanya ancaman dari guru tersebut. Nanti mungkin materi ini akan dilanjut ke keyakinan kelas next. Seperti itu, ya. Jadi kata-kata negatif yang akan kita lontarkan kepada murid itu tidak hanya dengan cacian atau makian, tapi dengan suara yang lembut juga. Bisa kata-katanya itu. Nak Lucy, kamu ini telat terus ya? Gimana sih? Ini sudah jam berapa ini? Anak telat. Gara-gara kamu telat, ibu guru nih jadi gak bisa belajar. Nanti tungguin kamu dulu. Lucy besok-besok jangan telat lagi ya. Ingat mau belajar ya. Harus dengan tangan. Seperti itu pun bisa mentransfer ya aura negatif terhadap anak. Seperti itu ya. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka Oke. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Biasanya kalau kita menghadapi segala sesuatu yang ada di kelas nih terhadap murid, biasanya kita tuh menggunakan teori respon. Langsung respon aja apa yang dilakukan anak, bukan menggunakan teori kontrol. Apa bedanya? Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi jikalau kita ingin merubah segala sesuatu, mulailah berlahan-lahan terlebih dahulu dengan cara yang baik. Bukan pengennya pas respon atau dengan cepat, tapi kita tidak ngerti bagaimana caranya untuk menuju kesuksesan itu. Biar pelan asal selamat, gitu ya? Ya, pelan-pelan saja. Itu yang penting nanti akan ada hasilnya walaupun mungkin sedikit demi sedikit. Makanya seorang guru itu dituntut untuk bersabar, ya. Nih, perbedaan stimulus respon dengan stimulus kontrol. Stimulus respon adalah realitas kebutuhan. Kita semua mempunyai kebutuhan. Tetapi jika teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Kalau respon, kita itu menyamakan semua hak. Bu Lucy misalnya butuh makan nasi padang hari ini. Masa kita semua butuh nasi padang hari ini? Tidak. Bisa saja Ibu Lisa lagi pengen bakso. Ya. Nah itulah, maka kita harus berubah. Sebab dari teori respon ke teori kontrol, bahwa setiap kebutuhan manusia itu semuanya tidak bisa sama, pasti berbeda-beda. Itu. Yang kedua, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau teori respon, besok dia atau misalnya teori respon merubah pandangan sama. Misalnya
pakai peci. Berarti yang perempuan enggak dong, seperti itu. 3, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kalau itu respon anak datang terlambat itu adalah suatu kesalahan. Tapi jika teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kenapa anak ini bisa datang terlambat? Kita harus tahu apa yang terjadi di perjalanan, apa yang terjadi di rumahnya, atau misalnya kondisi badannya sehingga dia mengakibatkan terlambat ke sekolah. Jadi tidak semua perilaku yang negatif itu adalah kesalahan. Ya. Terus selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, di sini sudah kita jelaskan tadi bahwa kontrol itu adanya di dalam diri kita dan kita tidak bisa mengontrol semua orang. Ya, kontrol hanya ada di dalam diri kita, bukan ada di orang lain, seperti itu. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kebalikannya, permasalahan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, jadi kalau misalnya segala sesuatu itu dipaksakan dengan bujuk-bujukan, itu akan hasilnya itu akan tidak baik. Melainkan kita harus bisa berkolaborasi dengan orang-orang yang memang kurang, ya, kurang sama kita. Bisa jadi dengan kolaborasi itu akan menciptakan hal-hal yang baru. Yang pertamanya tidak terpikirkan menjadi terpikirkan, seperti itu. Model berpikir menang atau kalah. Tapi kalau menurut teori kontrol, model berpikir menang-menang. Maksudnya seperti kurikulum merdeka ini tidak ada yang salah. Merdeka, semuanya benar asal mempunyai tujuan, asal mempunyai maksudnya, seperti itu. Ya, perbedaan teori stimulus respon dan teori kontrol. Oke, mungkin terakhir sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Kita harus bisa menanamkan pada jiwa anak kita, anak didik kita, untuk mempunyai nilai kebajikan intrinsik, sadar dari dirinya sendiri, bukan dari ekstrinsik. Ekstrinsik itu dari luar. Apa tadi tuh ekstrinsik itu adalah ancaman atau bisa ketakutan itu. Jadi kita tuh apa-apa harus mengeluarkan nilai-nilai intrinsik yang ada di dalam diri siswa. Misal, kenapa kamu terlambat? Maka dia harus tahu, dia harus menyadari bahwa terlambat itu tidak baik, akan mengganggu aktivitas belajar. Itu yang harus kita munculkan, bukan dia takut dihukumnya. Nah, kalau takut dihukum itu ekstrinsik, adanya dari luar. Tapi kalau misalnya dia tahu bahwa saya datang terlambat itu akan mengakibatkan ketinggalan pelajaran, ketinggalan sholat, merugikan diri dia, berarti itu udah ada di dalam dirinya. Berarti kita termasuk guru yang hebat. Kenapa? Kita sudah bisa membuat anak itu sadar akan dirinya sendiri, mempunyai kesadaran terhadap dirinya, berinisiatif lah, seperti itu. Kalau seperti kultur, seperti itu ya, Ibu Bapak Guru. Mungkin ini adalah pertama aja perkenalan. Mungkin nanti next akan ada materi-materi lagi yang akan disampaikan. Mohon maaf sebelumnya jika memang ada kesalahan dan kurang dipahami. Saya berlanjut lagi ke Bu Siti ya. Terima kasih Bu Siti. Mohon maaf ya. Ada ini pertanyaan biar guru-guru juga tahu ya. Yang program guru penggerak berapa kali Bu Amina ininya modelnya untuk begini? Mungkin untuk modul kita itu belajar di guru penggerak itu ada 3 modul. Dalam satu modul itu bisa sampai 4 jadinya. Ini adalah modul yang keempat, yang memang modul keempat itu nanti teorinya banyak dan memang sangat bermanfaat sekali untuk penerapan di kelas. Mungkin ini baru pengenalan aja. Next untuk materi selanjutnya nanti bisa diinfokan lagi. Ya mudah-mudahan. Makasih ya. Jadi kan nanti guru-guru ada layanan nih pas kegiatan guru. Jadi berapa 5 kali lagi. Mudah-mudahan lancar ya Bu Amina dan cepat lulus. Mudah-mudahan sama kita udah lulus ya. Lupa. Ya mudah-mudahan Bu Amina dimudahkan segalanya. Ya mudah-mudahan jadi spirit juga.
kita ya. Untuk waktu dan tempat Pak Arjan, ada yang disampaikan ya? Karena ini tadi selamat. Ya udah, karena waktu Pak Heri mau nanya. ada yang mau sesi tanya jawab. Ada. Mau saya tutup. Ya, tutup aja. Ada. Enggak. Tutup Oh, aja. enggak. Tutup aja ya. Karena berhubung waktu sudah jam 3 dan jamnya pulang, ya kita akhiri kegiatan hari ini dengan ucapan hamdalah bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah Bu. Mana belum direkam?